Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB Movie akan membahas manga seru lainnya, yaitu Dragon Ball Multiverse. Menceritakan pertarungan sengit, yaitu turnamen besar yang melibatkan seluruh dimensi Dragon Ball. Cerita dibuka dengan turnamen besar yang telah dimulai. Terjadi ledakan yang sangat besar yang mengagetkan seluruh penonton dari berbagai dimensi. Ternyata itu adalah pertarungan Broly melawan Vegito. Nampak pangeran sayur dari dimensi lain serta Goku yang melihatnya sangat terkejut. Kemudian Broly bersiap untuk menembakkan laser di tangannya. Vegito yang gak mau kalah juga menciptakan Super Kamehameha. Semua orang yang melihatnya langsung menaikkan aura ki mereka demi bisa bertahan. Begitupun dengan pangeran sayur dan Nappa yang sangat panik melihat besarnya kekuatan mereka. Kemudian keduanya pun langsung mengadukan laser itu hingga menciptakan ledakan super besar. Cell Junior, Majin Buu, keluarga Frieza, serta para bangsa Namek nggak henti-hentinya takjub dengan kekuatan mereka. Setelah ledakan itu berhenti, nampaklah para peserta yang kini sudah pada tepar. Di sisi lainnya, Super Buu masih berdiri dengan rasa yang sangat tidak menyangka. Tapi ternyata cerita tadi hanyalah potongan pertarungan yang akan terjadi. Kemudian cerita pindah dulu ke sebuah pesawat yang ada di angkasa. Nampak di dalamnya ada banyak makhluk burung yang sedang memantau bumi. Mereka mendeteksi kalau semuanya ada di tempat yang sama. Ternyata mereka mengetahui kalau di bumi terdapat makhluk Namek, yaitu Dende dan Piccolo. Namun seseorang berpendapat kalau mereka berbeda daripada sebelumnya. Jadi mereka pun pergi untuk mendatangi istana kami. Setelah sampai, mereka sudah disambut oleh Piccolo dan yang lainnya. Piccolo menegaskan bangsa Namek pasti selalu diterima oleh mereka. Karena sebagai bangsa Namek, Piccolo sangat menghargai bangsanya. Namun Mr. Popo agak bingung kenapa mereka bisa mendarat di istana kami. Padahal yang dia tahu hanya sedikit orang saja yang bisa tahu tempat ini. Piccolo pun membenarkannya. Terlebih pesawat itu sangat berbeda dengan milik bangsa Namek. Nggak lama kemudian keluarlah para Namekian dengan makhluk burung juga di dalamnya. Seorang Namekian menjelaskan mereka menggunakan teknologi bangsa Pargas untuk bisa sampai di istana kami. Meski begitu, mereka bukanlah dari alam semesta ini, namun dari alam semesta lain. Di sini, Piccolo masih bingung dan menanyakan apa keperluan mereka. Dijelaskan, dunia mereka memiliki banyak alam semesta dan semuanya mengikuti jalannya sendiri. Tapi, semua dengan situasi yang sama dan pilihan yang sama. Hanya beberapa kejadian tak terduga yang membuat alam semesta sedikit berbeda dari alam semesta lainnya. Misalnya, di satu alam semesta, langit planet mungkin berwarna merah. Dan di alam semesta lain mungkin ditaklukkan oleh alien dan spesies lain akan hidup di sana. Contoh lainnya, bangsa Pargas menemukan secara kebetulan sebuah teknologi yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya. Bangsa Pargas dan Namekian berteman dengan para Namekian untuk menciptakan turnamen raksasa antara para pejuang dari seluruh alam semesta. Pemenang akan mendapatkan 3 permintaan dari Naga Namek. Lalu, para Kaioshin memutuskan bahwa alam semesta harus tetap tertutup. Namun, mereka mengizinkan satu peristiwa unik di seluruh alam semesta. Ini adalah kesempatan unik dan tanpa resiko. Dan pertanyaan mereka, apakah Piccolo dan warga bumi ingin bergabung juga dalam turnamen itu? Karena selain hadiah, para pejuang lain biasanya mencari tantangan baru. Dan bola naga dari Namekian semesta lain akan digunakan untuk membangkitkan kembali para korban pertarungan. Dende membalas prajurit paling kuat semuanya ada di planet ini. Dengan begitu, dia bisa mengirim pesan pada mereka dengan cepat. Piccolo curiga Goku si maniak bertarung pasti juga ingin masuk. Kurang dari 1 jam kemudian, semua J-Factor telah berkumpul di istana kami. Vegeta bilang Goku nggak mungkin pergi tanpa dirinya, karena Vegeta akan membuat Goku terkejut dengan itu. Selain itu, Vegeta sebenarnya nggak mempercayai cerita multiverse alam semesta itu. Goku juga berpikir Up akan dapat menguji kekuatannya tanpa resiko apapun, karena latihan di bumi membuat mereka terbatas menggunakannya. Baginya, ini merupakan peluang besar untuk mengembangkan kekuatan masing-masing dari J-Factor. Trunks nanya apakah mereka bisa bertarung sebagai tim, karena Trunks dan Goten ingin menggunakan fusion mereka sebagai Gotenks. Namun, mereka ingin tetap merahasiakan siapa Gotenks. Namekian menjelaskan petarung hanya boleh masuk sendirian tanpa ada teman yang membantu. Aturannya adalah 1 lawan 1 boleh menyerah dan diperbolehkan menggunakan senjata.
Piccolo menegaskan kalau dia akan datang hanya untuk jadi penonton. Nah, menariknya, Namekian itu bilang kalau ada seorang pejuang yang telah mendaftarkan anaknya yang meski belum lahir. Mereka pun membolehkan Gotenks dan menerima siapapun untuk datang. Pangeran Congak yang sudah bosan menunggu langsung masuk ke dalam pesawat. Namekian itu pun mengizinkan. Baik calon peserta atau penonton dipersilahkan masuk ke pesawat. Selain itu, G-Factor adalah kelompok ke-18 yang masuk. Itu artinya 18 akan menjadi nomor alam semesta mereka. Dia juga menenangkan mereka untuk tidak khawatir, semuanya dapat diperbaiki oleh bola naga. Jadi Goku dan yang lainnya segera masuk juga ke pesawat. Setelah semuanya di dalam, pesawat itu pun langsung meluncur meninggalkan bumi. Makhluk burung menjelaskan bentar lagi mereka akan memasuki dunia tempat turnamen diadakan. Itu adalah alam semesta tanpa kehidupan sama sekali. Jadi nggak ada risiko yang akan merusak kehidupan. Kemudian pesawat melewati sebuah lubang hitam dan sampailah mereka di arena turnamen terbesar abad ini. Para G-Factor segera turun dan nampaklah para penonton dari berbagai multiverse telah berkumpul di sana. Makhluk burung menjelaskan G-Factor pasti akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka kenal. Namun sebenarnya mereka bukanlah dari dunia yang sama. G-Factor diizinkan untuk berkeliaran, tapi nggak boleh membuat keributan di turnamen ini. Piccolo dan Gohan nampak mengamati sekitar dan mulai memprediksi kapan dimulainya turnamen terbesar ini. Kemudian saat G-Factor menoleh ke samping, mereka dikejutkan dengan melihat Cell. Tapi sudah dijelaskan kalau semua yang ada di sini bukan dari dunia mereka ya. Meski begitu, Cell sangat kenal dengan mereka. Piccolo menyimpulkan Cell yang ini pasti telah membunuh semua G-Factor yang ada di dunianya. Goku pun membenarkannya. Tapi Goku merasa bukan itu yang Cell katakan. Tiba-tiba Goku dibuat kaget melihat Trunks dan Goten pergi menjauh. Kemudian langkah Trunks terhenti setelah melihat ayahnya ada di dunia lain. Nggak cuma itu, di sana juga ada Nappa dan Goku dalam kondisi yang masih jahat. Sepertinya Goku ini adalah Goku yang gak pernah datang ke bumi dan menjalani kehidupan murni sebagai pasukan Saiyan. Goten dan Trunks nggak henti-hentinya kagum banyak musuh masa lalu yang muncul di sini. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan Gotenks untuk mengalahkan Super Buu. Di tempat lain, Pangeran Congak kesayangan kita juga melihat Frieza dan perkumpulan para Saiyan. Anaknya si Bula bahkan sampai penasaran apa sebenarnya yang dilihat sama ayahnya. Piccolo juga merasakan kalau ada para bangsa Namekian di belakang sana. Gohan berpikir ini sama seperti alam semesta tanpa Frieza. Dan dia yakin mereka nggak bakal bisa menjadi Super Saiyan. Sementara melihat banyak Saiyan di tempat ini, Raja Cole dan Frieza sangat begitu kesal. Mereka nggak sangka di berbagai alam semesta masih ada Saiyan yang hidup. Cooler menegaskan seluruh alam semesta pasti akan jadi milik mereka. Dia telah menemukan para warga Namex yang bisa mengabulkan permintaan. Jadi dia bakal manfaatkan situasi ini dengan baik. Di tempat lain, Goten dan Trunks sedang mendatangi para Saiyan. Mereka ingin berkenalan dengan Saiyan termasuk bertemu dengan rajanya. Kemudian Goten bertemu dengan Bardock yang merupakan kakek Goten. Meski baru melihat wajahnya, Goten tahu itu pasti adalah leluhur ayahnya. Namun Goku di dunia mereka, Bardock katakan telah tewas. Jadi nggak mau kesempatan ini hilang, Goten minta foto Bardock dan juga istrinya. Sedangkan Raja Saiyan sendiri ternyata adalah Vegeta. Kalau ayah Vegeta ada di belakangnya. Di sisi lain, Gohan menanyakan apakah Goku nggak ingin bertemu dengan ayahnya. Goku bilang baginya dia bukanlah ayahnya. Kemudian Piccolo terbang melewati barisan para Saiyan. Dia turun di depan bangsa Namex untuk bertemu dengan Nel. Nel masih bingung siapa sebenarnya Piccolo. Alasan Piccolo datang hanya untuk ngasih tahu tentang bahaya para Saiyan. Karena dunianya Saiyan sering membantai seluruh planet. Namun Nel tidak memusingkan itu. Karena dia tahu Saiyan gak memiliki teknologi luar untuk saat ini. Piccolo penasaran apakah gak ada Frieza di dunianya. Nel membalas mereka emang pernah dengar tentang Frieza saat melarikan diri dari bencana alam. Namun seluruh keluarga Frieza saat itu telah dibunuh oleh seorang pria bernama Kaioshin. Piccolo penasaran apakah Kaioshin yang melakukannya. Nel langsung menunjuk ke depan dan nampaklah para Kaioshin dari dunia lain yang jumlahnya masih lengkap. Sepertinya dunia mereka tidak diserang oleh Majin Buu. Semuanya nampak ceria dengan pertemuan Goten, Trunks, dan para Saiyan juga yang lainnya. Lalu Nel menjelaskan untuk mengalahkan Frieza, seluruh Namekian bergabung menjadi satu. Dia mengalahkan Frieza dengan mudah lalu melakukan perjalanan di ruang angkasa. Kemudian dia juga membunuh monster kadal yang mengancam alam semesta. Dan lalu membunuh iblis Majin Buu.
Sekarang mereka berdua ada di sini di alam semesta lain. Jadi Nel pikir dia yang akan memenangkan turnamen ini. Piccolo berpikir hanya sedikit Namekian yang mengandung. Itu karena warga Namek nggak jauh berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nggak lama kemudian, kelompok dari semesta ke-19 sudah muncul di balkon arena. Semua J-Factor langsung berdatangan untuk menyapa mereka. Lalu muncullah peserta dari semesta ke-20 yang memiliki badan besar dan berada di dalam bongkahan batu es. Semua J-Factor langsung terkejut, orang yang ada di dalam es itu ternyata adalah Broly. Makhluk burung mengatakan mereka menemukannya di ruang hampa. Jadi jika Broly masih hidup, maka dia akan ikut serta dalam turnamen ini. Goku sontak berkeringat dingin dan merasakan tekanan yang luar biasa dari Broly. Dia nggak menyangka kenapa mereka malah membawa monster itu ke sini. Gohan bilang sebenarnya ada banyak bahaya di sekitar sini. Sedangkan Cell sendiri hanya tersenyum saja seolah akan menang. Di tempat lainnya telah berkumpul juga kelompok Frieza, Majin Buu, Bozak, dan para android jahat. Meski begitu, Goku memberi mereka semangat dan menegaskan selain Broly, yang lainnya memiliki kekuatan di bawah mereka. Nggak lama kemudian, turnamen terbesar pun akhirnya dimulai. Di sini, panitia telah mengacak nama peserta yang membuat mereka mungkin akan saling berhadapan. Dan pertandingan pertama adalah Nappa dari semesta ke-13 melawan Kargot dari semesta ke-10. Nappa dan Kargot yang merupakan bangsa Saiyan dan Namek langsung berhadapan satu sama lain. Dengan percaya diri, Nappa langsung menyerang dengan ganas. Dia menyombongkan kalau dirinya telah membantai habis para Namek di semestanya. Meski begitu, Kargot nggak mau memusingkan alam semesta lain. Gohan menyadari Nappa yang ini jauh lebih kuat dibanding Nappa yang pernah mereka lawan. Goku pun menyadari hal yang sama. Sebaliknya, Piccolo juga memuji bangsa Namek yang baginya kuat sebagai seorang pejuang. Meski begitu, Nappa berhasil menghajarnya dengan tendangan madun yang dilanjut dengan pukulan keras bertubi-tubi. Sontak saja, Kargot langsung mental menghantam lantai. Dengan begitu, dalam pertandingan ini, Nappa menjadi pemenang pertama dengan mudah. Kemudian, pertarungan selanjutnya adalah Frieza dari semesta ke-8 melawan Jis dari semesta ke-8 juga. Mengetahui lawannya adalah Frieza, Jis tentu sangat begitu panik. Dia nggak sangka kenapa satu alam semesta bisa saling bertarung seperti ini. Di sisi lainnya, Goku pun memulai pertarungan melawan Saiyan dari semesta ke-10. Saat Goku menanyakan apakah dia Saiyan, tapi Saiyan itu menolak untuk berbicara dengan Goku yang nggak memiliki ekor. Bahkan dia menyebut Goku sebagai pemberontak. Meski begitu, Goku nggak marah. Sebaliknya, dia nggak perlu menggunakan kekuatan penuh untuk melawan Saiyan itu. Palingan, Goku hanya menggunakan kekuatan sedikit karena lawannya adalah Kroco. Jadi, Goku langsung menggunakan tinju angin yang dia keluarkan dengan santai. Sontak saja, Saiyan itu yang awalnya sombong langsung terpental sangat jauh. Bahkan, tubuhnya sampai terpelanting dan berakhir tepar tidak berdaya. Goku langsung mendekati untuk menanyakan kondisinya. Nah, setelah Saiyan itu nggak bisa bangkit lagi, maka Goku dinyatakan sebagai pemenangnya. Semua penonton sangat terkejut dan nggak menyangka Goku dapat mengalahkannya dalam sekali serang. Begitupun dengan para peserta yang datang untuk melihat kondisi Saiyan itu. Namun, Pangeran Saiyan yang masih congak masih menganggap mereka sebagai makhluk rendahan. Di sisi lainnya, bangsa Namek banyak yang menyerah sebelum bertarung dengan para Saiyan. Hal itu sontak membuat Vegeta sangat kesal dan menyebut mereka pengecut. Nah, buat kalian yang bingung, Vegeta yang ada di sini jumlahnya ada 3 ya. Satu Vegeta J-Factor, Vegeta Raja Saiyan, dan Vegeta yang masih menjadi pangeran. Untuk Goku jumlahnya cuma ada 2. Kemudian Goku pun kembali ke tempat J-Factor berada. Dia didatangi Pangeran Saiyan dan menyebut Goku hanya menang karena melawan Saiyan yang rendah. Dia menyebut kelompoknya sebagai Super Saiyan dan dia menjadi pemenang turnamen ini di masa depan. Meskipun dia menghargai Goku, tapi setelah ada bangsa Namek di sana yaitu Piccolo, Pangeran Saiyan langsung muak melihatnya. Dia yakin telah terjadi sesuatu saat melawan Frieza di planet Namek. Piccolo sontak menegaskan mereka sudah bertemu jauh sebelum itu. Dia juga menyadari kalau Goku yang ada di belakang Pangeran Congak pasti nggak pernah dikirim ke bumi. Goku sebagai Kakarot menegaskan dia telah dikirim ke bumi. Namun dia telah membunuh semua manusia bumi dan dijemput Vegeta 20 tahun kemudian. Lalu mereka pergi mencari bola naga seperti yang ada di bumi. Mendengar itu, Goku sontak terkejut. Dia nggak menyangka Goku di dunia lain bakal melakukan hal sekejam itu pada manusia bumi. Pangeran Congak menegaskan di planet Namek dia bertarung dan menghancurkan Frieza. Dia telah menemukan perubahan Super Saiyan.
Mendengar itu, Vegeta langsung menyombongkan balik. Dia bilang dirinya bahkan telah membunuh Nappa di bumi. Kemudian setelah melihat Frieza dari dunia lain, Pangeran Congak ingin membunuh Frieza untuk kedua kalinya. Gohan yakin dengan banyaknya orang kuat di sini akan menjadi kesenangan bagi banyak orang. Goten lalu menjelaskan dulu Frieza telah membunuh Krillin dan hampir membunuh Piccolo. Tapi sekarang dia yakin Piccolo dapat menghancurkan Frieza dengan mudah. Mendengar nama dua orang itu, Kakarot sontak kenal. Dia ingin mengejutkan mereka kalau dialah yang telah membunuh Krillin dan Piccolo di dunianya. Mendengar itu, Gohan dan Goten tidak terkejut. Sebaliknya, mereka membuat Kakarot kaget setelah dia ngasih tahu kalau dia adalah ayah mereka. Kemudian, makhluk burung mendapatkan info kalau semesta ke-10 banyak yang menyerah kecuali satu orang. Meski begitu, panitia akan tetap melanjutkan pertandingan ini. Pertandingan selanjutnya adalah Android 17 melawan peserta dari semesta ke-14. Namun peserta itu panik karena anaknya yang akan diikut sertakan belum lahir. Jadi dia minta waktu beberapa jam sampai anaknya lahir. Meski begitu, para juri menolaknya dan memutuskan 17 lah yang akan menjadi pemenangnya. 17 sontak ketawa dan menyebut pertandingan ini sangatlah mudah. Pertandingan selanjutnya adalah Kaioshin Selatan melawan Buta dari semesta ke-8. Buta menegaskan dia adalah makhluk tercepat yang ada di alam semesta. Mendengar itu, Kaioshin sontak tertawa. Tiba-tiba, Kaioshin menghilang dari pandangan Buta. Lalu, dia muncul di depannya dan langsung melancarkan pukulan keras. Sontak saja, Buta langsung tepar tidak sadarkan diri. Kaioshin sontak mengejeknya. Dia pikir Buta mungkin hanya cepat di alam semestanya saja. Setelah Kaioshin menang, pertandingan selanjutnya adalah Majin Buu dari semesta ke-1 melawan Bujin dari semesta ke-6. Tanpa ragu, Bundut langsung meluncur dengan cepat. Dia melancarkan tonjokan keras yang tepat mengenai Bujin tanpa Bujin bisa menyadarinya. Bujin sontak kesal kenapa Bundut menyerang tanpa peringatan. Jadi dia yang marah dengan itu segera menggunakan kekuatan ilusi untuk menciptakan banyak jam di hadapan Bundut. Tapi lagi sebagai iblis nomor 1, Bundut nggak takut sama sekali. Malahan dia menggunakan antenanya untuk merubah jam itu menjadi berbagai makanan. Setelah itu Bundut kembali melancarkan tonjokan keras. Bujin merasakan kekuatan dan kecepatan Bundut sangatlah luar biasa. Jadi Bujin kembali menggunakan kekuatannya untuk menyayat seluruh tubuh Bundut. Setelah itu Bundut nampak nggak berdaya yang sontak membuat Bujin senang. Tapi tiba-tiba Bundut dapat menyatukan tubuhnya lagi dengan mudah. Nah, di saat Bujin melongo, Bundut langsung melancarkan tonjokan keras. Bujin langsung tepar dan Bundut pun dinyatakan sebagai pemenangnya.